apabila suami, istri dan anak-anak bertengkar secara terus-menerus. Negara maju pun seperti Uni Soviet berkeping menjadi 15 negara kecil-kecil. Karena itu, hindari keburukan yang dapat menimbulkan pertengkaran yang berkepanjangan. Karena tidak ada satu perkara yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan berdialog, berkomunikasi. Dan juga tidak ada satu perkara yang belum diselesaikan di dunia akan bebas di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Hajj ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah yahkumu bainakum yaumal qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun. Bila masih ada 1 liter beras yang masih diperselisihkan, tidak akan bebas di hari kiamat. Allah akan mengadili. Bila ada hak orang lain yang terambil belum terselesaikan di dunia, Allah akan menyelesaikan di hari kiamat nanti. Hadirin, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, janganlah kamu bersengketa atau bertengkar, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kamu binasa disebabkan banyak bersengketa. Untuk menghindari pertengkaran yang berkepanjangan, tumbuhkan sikap saling mengerti, saling mengingatkan, saling menolong, dan saling memajukan. Karena kekuatan suatu lembaga bukan semata terletak pada berlimpahnya kekayaan atau fasilitas hidup, tapi terletak pada tumbuhnya nilai-nilai kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba. Mereka bukan para nabi dan juga bukan syuhada, tapi di hari kiamat disejajarkan dengan para nabi dan syuhada. Mereka bersinar dan para nabi sebelumku iri terhadap mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka? Kata Rasul, dia adalah orang yang selalu menjalin kecintaan dan kasih sayang karena Allah, bukan karena kekerabatan dan bukan karena harta benda. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin, orang yang memiliki sikap saling mencintai karena Allah, kelak di akhirat akan disejajarkan dengan para nabi dan syuhada. Karena itu, boleh jadi dari pintu rumah akan terbuka jalan ke surga apabila suami, istri, dan anak-anak saling mencintai karena Allah, bukan karena kekerabatan atau bukan karena harta benda. Juga boleh jadi dari gerbang negara akan terbuka jalan ke surga apabila rakyat dan pemerintahnya saling mencintai karena Allah, bukan karena kekerabatan dan bukan karena harta benda. Kuncinya adalah sikap saling memaafkan dengan memperoleh dan memperkokoh silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, man saraha ayusrafa lahul bunyan wa turfa'a lahu darajat falyafu amman dalamahu wal yu'ti man harramah wal yasil man qata'ahu. Barang siapa yang ingin dibangunkan baginya bangunan di surga dan diangkat derajatnya oleh Allah, maka hendaklah ia memaafkan orang-orang yang mendoliminya, memberi kepada orang-orang yang pernah menahan haknya, dan menyambungkan silaturahmi dengan orang-orang yang pernah memutus silaturahmi. Hadis riwayat Tabrani. Bila sepulang dari lapangan ini, ada di antara kita mengunjungi orang-orang yang pernah mendoliminya, kemudian memaafkan orang-orang itu, insya Allah di sana ada jalan terbentang luas menuju surga. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 7 mengingatkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li'anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik itu untuk dirimu, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Al-Isra ayat 7. Hadirin, berbuat baik itu hakikatnya adalah upaya menitipkan kenikmatan, menitipkan kebaikan yang kelak akan menjadi penolong di hari kiamat. Artinya, nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri, ilmu yang diberikan oleh guru kepada siswanya,
atau tanda tangan pejabat yang dibubuhkan untuk membebaskan kesulitan rakyatnya di dunia, kelak akan berubah menjadi penolong untuk melindunginya di hari kiamat kelak. Dan dia akan membebaskan dari siksa kubur dan dari siksa api neraka. Karena itu jadilah ahli kebaikan agar terhindar dari penyesalan dan dari cerita di alam kubur. Allah mengingatkan dalam surat Al-Munafiqun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa saddaqu wa akum minas sholihin. Manusia yang oleh Allah sudah ditentukan mati, dia menjerit kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, apabila barang sesuatu kau tangguhkan dari kematianku, dia akan berjanji, fasaddaqu wa akum minas sholihin, saya akan berjanji ya Allah akan bersedekah dan akan menjadi orang-orang yang soleh. Itulah jeritan hamba-hamba Allah yang sekarang sudah berada di balik batu nisan. Hadirin, saat ini ada jutaan manusia yang berada di balik batu nisan, yang menjerit dan menyesali perbuatannya. Boleh jadi itu adalah keluarga kita. Karena saat segalanya ada, tidak satu helai sajadah pun ia wakafkan, tidak satu anak yatim pun ia santuni, dan tidak satu saksmen pun ia titipkan untuk pembangunan masjid. Sekarang kita masih punya kesempatan untuk menjadi ahli sedekah dan menjadi orang saleh agar terhindar dari cerita dan penyesalan di alam kubur nanti. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam hadis qudsi, Jibril mendatangiku lalu berkata, kata Rasul, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat sesungguhnya kamu akan mati. Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqun. Cintailah apa yang kamu cintai, tapi ingat sesungguhnya engkau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya akan ada balasan atas perbuatan itu. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, kata Jibril, kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya pada malam hari untuk salat malam, dan keperkasaannya adalah ketidakbergantungannya kepada manusia. Hadis riwayat Tabrani. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, di hari kemenangan ini, mari kita kenang jasa kebaikan orang tua. Bagaimanapun buruknya perilaku anak, orang tua tidak pernah kehilangan kecintaan dan kasih sayang pada anak-anaknya. Orang tua terlalu banyak berkorban untuk masa depan anak-anaknya. Sekalipun saat anak-anaknya bahagia, tidak otomatis orang tuanya ikut bahagia dengan anak-anaknya. Bahkan boleh jadi saat anaknya tinggal di gedung-gedung yang mewah, orang tuanya tetap tinggal di gubuk tua dalam keadaan sakit-sakitan. Bahkan boleh jadi ketika orang tuanya sakit, anak-anaknya saling lempar tanggung jawab untuk membawa orang tua ke dokter. Padahal di balik kursi jabatan yang disandang oleh anak-anaknya, pasti ada doa tulus dari orang tuanya. Di balik harta kekayaan yang berlimpah dan di balik ijazah dan gelar yang diperolehnya, di situ ada keringat dan tetesan air mata ibu dan ayah tercinta. Hadirin, ada cerita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak mengadukan orang tua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, orang tua saya telah menghabiskan uang milikku tanpa seizinku. Atas pengaduan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang tuanya untuk bisa datang menghadap Rasul. Tidak berapa lama orang tua itu datang. Ketika orang tua jompo itu datang dengan tertatih-tatih dan bersandar pada tongkatnya, Rasulullah bertanya, betulkah engkau telah mengambil uang milik anakmu tanpa seizinnya? Lelaki itu menangis, wahai Nabi Allah, ketika aku masih kuat,
dan anakku lemah, aku berkorban untuk kepentingan anak-anakku. Ketika aku kaya dan dia tidak memiliki apa-apa, aku tidak belanjakan uangku kecuali untuk kebutuhan anak-anakku. Bahkan terkadang aku membiarkan kelaparan asal anakku bisa makan. Sekarang aku telah tua ya Rasulullah. Sekarang aku telah lemah ya Rasulullah. Aku jatuh miskin ya Rasulullah. Sementara anakku telah menjadi kaya. Dia mulai menyembunyikan uangnya dariku. Dahulu aku menyediakan makanan untuknya. Sekarang dia hanya menyiapkan makanan untuk dirinya saja. Aku tidak pernah seperti dia memperlakukan aku ya Rasulullah. Jika saja aku masih diberikan kekuatan seperti dulu, wahai Rasulullah, aku tidak akan membiarkan uang itu untukku, tapi untuk anak-anakku ya Rasul. Ketika Rasulullah mendengar cerita itu, air mata Rasul jatuh berlinang membasahi janggutnya. Kemudian Rasul menjawab, habiskan seluruh uang anakmu semaumu, kata Rasul. Uang itu adalah milikmu. Anta wa maluka li abika. Engkau dan seluruh hartamu adalah kepunyaan kedua orang tuamu. Al-Hadis. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Mari kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nabi Musta'an ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui dan maha mendengar segala permohonan kami. Kami hamba-Mu yang datang dengan berlumurkan dosa dan kemaksiatan, memohon ampun kepadamu. Ya Allah, kenikmatan dunia ternyata telah menyebabkan kami melampaui batas-batas yang telah Engkau tentukan. Tak ada yang mengetahui dosa dan keburukan kami kecuali Engkau dan kami ya Rasulullah ya Allah. Karena itu maafkan dosa-dosa kami, dosa ibu dan bapak kami, dosa anak, istri dan suami kami, dan dosa-dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ampuni bila bencana demi bencana yang datang menimpa kami disebabkan oleh dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan kami bila di hari raya ini kami tidak dapat bersimpuh dalam pelukan dan kasih sayang orang tua. Padahal tidak sedikit orang tua yang sedang sakit-sakitan ya Allah. Ya Allah, kembalikan kami ke kehidupan yang tentram, sejahtera dan bahagia. Bebaskan kami dari pandemi Covid dan dari konflik yang berkepanjangan ya Allah. Selamatkan negeri kami dari berbagai bencana dan penyakit ini. Jadikan negeri kami sebagai negeri baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.